Metabolisme. Dalam hal ini, konsep metabolisme adalah berupa metabolisme zat gizi untuk memenuhi kebutuhan energi yang dipakai untuk hidup. Metabolisme berasal dari bahasa Yunani yaitu metabole yang berarti perubahan atau transformasi. Sehingga dapat diartikan metabolisme adalah reaksi biokimia yang dapat mendukung kehidupan yang diperlukan untuk melakukan transformasi zat-zat kimia pada sel-sel suatu organisme yang hidup. Dalam kehidupan di bumi, matahari adalah sumber energi yang paling besar dan paling utama. Energi dari matahari ini dapat ditransformasi menjadi sumber energi yang dapat digunakan oleh organisme. Dan organisme ini disebut dengan autotrof atau organisme yang dapat memproduksi makanan sendiri. Contohnya adalah seperti tumbuh-tumbuhan dan bakteri yang bisa melakukan fotosintesis. Organisme autotrof itu menghasilkan senyawa organik yang tinggi energi, contohnya seperti glukosa atau karbohidrat. Dan hasil sampingnya, mereka menghasilkan oksigen. Sedangkan untuk manusia dan makhluk hidup lainnya seperti hewan, itu disebut dengan organisme heterotrof atau tidak dapat menghasilkan makanan sendiri, sehingga mengandalkan sumber energi dari autotrof dalam bentuk makanan. Jadi, makanan tinggi energi yang kita konsumsi akan dimetabolisme oleh tubuh menjadi energi untuk kemudian disusun sebagai sel-sel dalam tubuh. Oke, jadi contohnya makanan yang kita konsumsi adalah sebagai berikut. Protein atau asam amino akan dimetabolisme oleh tubuh dan diubah menjadi suatu protein yang kita kenal sebagai enzim atau hormon. Kemudian ada asam lemak yang akan dimetabolisme oleh tubuh dan digunakan sebagai bahan baku untuk membuat fosfolipid atau dinding sel. Kemudian ada karbohidrat bisa untuk membentuk dinding sel dan juga untuk membentuk polisakarida. Dan yang terakhir adalah basa nukleotida yang digunakan oleh tubuh untuk membentuk susunan DNA atau RNA. Energi adalah kemampuan untuk melakukan perubahan atau melakukan suatu pekerjaan. Organisme hidup membutuhkan energi untuk dapat melakukan aktivitas fisiologis, seperti menyusun jaringan, tumbuh kembang, dan lain sebagainya. Organisme hidup seperti manusia dan hewan tidak memiliki kloroplas, sehingga membutuhkan asupan makanan berupa senyawa organik. Akan tetapi, senyawa organik ini tidak dapat langsung diubah menjadi energi, jadi membutuhkan suatu mekanisme khusus yang dinamakan dengan oksidasi biologi. Oksidasi biologi tadi termasuk ke dalam transformasi energi. Jadi kalau kalian masih ingat, ada yang namanya hukum kekekalan energi, yaitu energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Jadi energi itu tidak berubah, yang berubah hanya bentuknya saja. Nah, dalam biokimia, energi ini disebut dengan reaksi kopling. Reaksi kopling ini adalah reaksi keseimbangan. Jadi jika ada reaksi eksergonik, maka akan ada reaksi endergonik. Reaksi eksergonik adalah suatu reaksi yang melepaskan energi atau panas ke lingkungan, sedangkan sebaliknya endergonik adalah suatu reaksi yang membutuhkan energi atau panas ke lingkungan. Jadi kalau kita lihat dulu untuk eksergonik, contohnya adalah seperti glikolisis, kemudian beta oksidasi asam lemak, siklus asam sitrat, dan oksidasi fosforilasi. Ini adalah reaksi yang dapat membebaskan energi atau yang bisa juga kita sebut sebagai sumber energi atau katabolisme. Jadi memecah dari suatu molekul besar untuk diubah menjadi molekul yang lebih sederhana dan diubah menjadi energi. Kemudian kita lihat ke reaksi endergonik. Endergonik atau yang disebut sebagai pemakai energi atau memerlukan energi dan juga reaksi anabolisme. Contohnya adalah sintesis
sel, kemudian transport aktif, konduksi syaraf, dan kontraksi otot. Jadi, seluruh proses yang membutuhkan energi di dalam tubuh. Energi bebas di dalam tubuh itu umumnya berupa senyawa fosfat berenergi tinggi atau yang disebut dengan fosfagen. Kemudian ada basa nitrogen juga penyusun DNA seperti adenin, guanin, sitosin, timin, dan kemudian penyusun basa RNA yaitu urasil. Jadi ada 5 macam basa nitrogen yang ini akan berikatan dengan ikatan fosfat untuk membentuk ATP, GTP, CTP, dan seterusnya. Dibandingkan dengan senyawa fosfagen yang lain, ATP memiliki sedikit lebih banyak energi, sehingga seringkali disebut sebagai pembawa energi universal atau mata uang energi. Kalau kita lihat di sebelah kanan, itu adalah ikatan kimia dari ATP yang terdiri dari adenosin dan ikatan 3-fosfat. Adenosin adalah ikatan yang terdiri dari basa nitrogen adenin dan ribosa. Kemudian ikatan fosfat yang paling dekat dengan ribosa dinamakan alfa fosfat, kemudian yang di tengah dinamakan beta fosfat, dan yang paling jauh disebut dengan gamma fosfat. Pembentukan ATP memerlukan input energi dan sebaliknya, jika kita memecah ATP, maka akan menghasilkan energi. Kalau kita lihat reaksi kimianya, jadi ATP dan H2O atau air, itu akan menghasilkan ADP, kemudian fosfat, dan energi bebas. Sedangkan sebaliknya, ketika kita membentuk ATP, itu memerlukan ADP, fosfat, dan energi bebas. Jadi yang terbentuk adalah ATP dan hasil sampingannya adalah air. Nah, ATP ini dalam pemecahannya menjadi ADP, itu akan menghasilkan akan bernilai 1 ATP. Kemudian ADP jika dipecah menjadi AMP dan fosfat juga menghasilkan 1 ATP. Kemudian jika ATP dipecah menjadi AMP dan pyrofosfat, itu akan menghasilkan 2 ATP. 2 ADP itu juga bisa menghasilkan 1 ATP dan 1 AMP dan tidak menghasilkan fosfat sama sekali. Ini adalah macam-macam sintesa ATP, ada 3 macam. Yang pertama, fosforilasi level substrat, terjadi secara langsung dan tidak memerlukan oksigen. Yang kedua adalah fosforilasi oksidatif, ini secara tidak langsung karena terdiri dari beberapa proses untuk bisa menghasilkan ATP dan dalam prosesnya memerlukan oksigen atau secara aerob. Dan yang ketiga ada fotofosforilasi atau yang lebih kita kenal dengan fotosintesis. Jadi ini terjadi pada tumbuh-tumbuhan. Energi matahari dan karbon dioksida ditambah dengan air diubah menjadi C6H12O6 atau yang kita kenal dengan glukosa. Kemudian sekilas saya jelaskan bagian-bagian dari sel. Di gambar sebelah kiri, yang di tengah warna biru itu adalah inti sel atau nukleus, dan yang berwarna ungu dan hijau adalah mitokondria. Mitokondria sendiri adalah tempat untuk memproduksi energi untuk seluruh sel, kecuali pada sel darah merah dewasa. Memiliki DNA sehingga dapat bereproduksi. Kemudian strukturnya yang utama ada 4. Yang pertama membran luar, kemudian ada ruang antar membran, kemudian ada membran dalam, dan yang berlekuk, bagian yang berlekuk ke dalam disebut dengan krista. Mengapa berlekuk? Karena untuk meningkatkan luas permukaan membran dalam sehingga kemampuan untuk produksi ATP meningkat. Dan yang keempat adalah matriks berupa cairan, kalau yang digambar adalah berwarna hijau. Dan masing-masing bagian ini memiliki fungsi dalam metabolisme energi dan zat gizi.
Ini adalah gambaran proses metabolisme energi, jadi ada 3 tahapan. Yang pertama adalah glikolisis yang terjadi di sitosol atau di luar mitokondria. Kemudian ada yang kedua adalah siklus Krebs, dan kemudian yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif yang terjadi di mitokondria, yang akan saya jelaskan lebih lanjut setelah ini. Kemudian, hasil dari satu siklus respirasi aerob yang menggunakan satu molekul glukosa dapat menghasilkan maksimum 38 ATP. Dengan pembagian, masing-masing glikolisis dan siklus Krebs menghasilkan 2 ATP, kemudian fosforilasi oksidatif menghasilkan 34 ATP. Fosforilasi level substrat. Jadi pada level ini, itu tidak membutuhkan oksigen dan menghasilkan energi lebih sedikit, jadi sekitar 10% ATP saja. Yang pertama adalah proses glikolisis. Terjadi di luar mitokondria atau di sitosol. Dan yang kedua adalah siklus Krebs yang terjadi di dalam matriks mitokondria. Contoh dari fosforilasi level substrat adalah untuk glikolisis adalah perubahan dari fosfoenol pirufat menjadi pirufat. Kemudian untuk siklus Krebs, contohnya adalah succinyl-CoA diubah menjadi suksinat. Sintesis ATP berikutnya adalah melalui fosforilasi oksidatif yang terjadi pada membran dalam mitokondria dan menghasilkan 34 ATP atau sekitar 90% dari total ATP. Fosforilasi oksidatif ini membutuhkan oksigen, oleh karena itu memiliki sifat aerob. Oksigen melalui reaksi redoks dan dibutuhkan sebagai penerima elektron terakhir dalam proses elektron transport chain atau rantai transport elektron. Fosforilasi oksidatif ini merupakan gabungan antara rantai transport elektron dan proses chemiosmosis. Proses fosforilasi oksidatif menggunakan dua molekul yang dinamakan NADH dan FADH2. Dua molekul ini merupakan hasil sampingan dari siklus Krebs. Molekul-molekul ini memiliki elektron yang berenergi tinggi sehingga sangat penting dalam proses rantai transport elektron. Jika kalian lihat gambar yang ada di sebelah kiri, itu adalah proses metabolisme energi dari glukosa. Jadi glukosa harus melewati proses glikolisis dulu untuk diubah menjadi pirufat. Kemudian pirufat ini diubah menjadi asetil-CoA agar bisa masuk ke dalam siklus Krebs. Dan kemudian hasilnya adalah ATP, kemudian NADH dan FADH2. Kemudian NADH dan FADH2 ini yang akan digunakan lebih lanjut dalam tahap fosforilasi oksidasi. Pada proses rantai transport elektron, fosforilasi oksidasi melalui reaksi redoks yang menggunakan oksigen. Jadi, dalam suatu proses oksidasi biologis pada bahan makanan, ada proses yang dinamakan dengan dehidrogenasi atau pelepasan atom hidrogen, di mana atom hidrogen ini memiliki ion positif yaitu proton dan ion negatif atau elektron. Reaksi redoks ini ada dua jenis, yaitu reaksi oksidasi yang melepaskan elektron dan reaksi reduksi yang menangkap elektron. Contoh reaksi redoks pada proses rantai transport elektron adalah sebagai berikut. NADH akan mengalami oksidasi dan dehidrogenasi menjadi NAD+, H+, dan elektron. Elektron ini akan berikatan dengan oksigen atau O2 dan diubah menjadi superoksida. Superoksida ini bersifat radikal bebas sehingga harus berikatan kembali dengan atom hidrogen untuk membentuk H2O atau air.
Ini adalah gambaran proses rantai transport elektron yang terjadi pada membran dalam mitokondria. Jika mitokondria di zoom, akan tampak membran luar yang paling atas, kemudian ruang antar membran yang berwarna biru, kemudian membran dalam, dan yang paling bawah adalah matriks. Kemudian kalian lihat di sini yang berbentuk bulat ada 4, adalah 4 kompleks enzim. Jadi mulai dari kompleks 1 yang berwarna pink sampai ke kompleks 4 yang berwarna biru. Perhatikan baik-baik kompleks 1 atau yang disebut juga dengan flavoprotein. Di sini terjadi proses oksidasi NADH menjadi NAD+ dan H+ sama seperti slide sebelumnya. Perhatikan juga ada warna hijau, ini adalah elektron. Elektron dari kompleks 1 akan dialirkan ke ubiquinon yang disimbolkan dengan Ki. Kemudian yang kedua adalah kompleks 2. Lihat posisinya, kompleks 2 ini adalah satu-satunya kompleks yang tidak memiliki terowongan dari matriks keluar ke ruang antar membran. Di sini terjadi oksidasi FADH2 menjadi FAD dan 2 ion hidrogen. Kemudian ada satu elektron lagi yang dihasilkan, yang kemudian dialirkan melewati kompleks 3 dan sementara diletakkan pada sitokrom C, yang disimbolkan dengan C. Kompleks 3 ini terdiri dari sitokrom B dan C1. Kemudian jadi beda ya antara sitokrom C dan sitokrom C1. Elektron yang sudah terkumpul di dalam sitokrom C dialirkan ke kompleks 4 yang terdiri dari sitokrom A dan sitokrom A3 yang kemudian akan diserahkan kepada oksigen sebagai penerima elektron terakhir dan diubah menjadi H2O. Jadi, pada proses ini terjadi perpindahan elektron dari molekul yang memiliki afinitas elektron lemah, yaitu NADH, sampai terakhir ke oksigen yang memiliki afinitas elektron tinggi. Di setiap perpindahan elektron, terjadi pelepasan energi berupa panas yang sangat besar, sehingga harus dilakukan secara bertahap. Pada gambar di sebelah kanan, di sini ada tulisan kompleks 1 hingga kompleks 4. Ini adalah nama lain dari kompleks-kompleks tersebut. Ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang rantai transport elektron dan nama-nama lain dari masing-masing kompleks. Bagian yang saya bold adalah 3 tempat yang mampu menggerakkan generator ATP. Atau kalau dari gambar sebelumnya, hanya 3 kompleks ini yang memiliki terowongan keluar untuk menyalurkan ion H+ dari membran dalam ke ruang antar membran mitokondria. Dan proses ini disebut dengan kemiosmosis. Kemiosmosis adalah tahapan fosforilasi oksidatif yang kedua. Akibat adanya rantai transport elektron, tercipta perbedaan konsentrasi ion H+ antara matriks mitokondria, jadi yang di gambar ini ada di bagian bawah, dengan ruangan antar membran, atau yang di bagian atas. Matriks itu seharusnya memiliki konsentrasi H+ yang rendah. Tetapi akibat tadi ada pemecahan, contohnya dari NADH menjadi NAD+ dan H+, ini menyebabkan ion H+ menumpuk di dalam matriks. Sehingga ion H+ ini perlu dipindahkan ke gradien yang lebih rendah, yaitu di ruangan antar membran. Ion H+ yang sudah berada di luar matriks itu dibutuhkan kembali sebagai sumber energi untuk menggerakkan enzim ATP sintase, jadi yang ada di bagian gambar sebelah kiri.
Dan enzim ATPase ini berfungsi untuk mensintesis ATP dari AGP dan fosfat. Jadi setelah satu proses panjang yang terdiri dari elektron transport chain dan chemiosmosis, ini baru bisa membentuk ATP. Selanjutnya adalah proses transport ATP dari dalam matriks keluar ke sitosol untuk dipakai sebagai sumber energi bagi sel. Jadi, ATP yang sudah diproduksi di dalam matriks mitokondria, jadi di bagian yang berwarna abu-abu ini, akan dibawa oleh satu protein transport yang dinamakan adenosine nucleotide transporter atau yang disingkat ANT. Kemudian akan ada bantuan dari kreatin atau yang di sini disingkat menjadi CR. Kreatin ini adalah molekul yang disintesis di hati berfungsi untuk membawa energi ke sitosol. Kemudian jika kalian lihat ada bagian yang kotak berwarna hitam ada 4 macam, itu adalah enzim kreatin kinase yang disingkat CK. Ada 4 macam enzim kreatin kinase. Yang pertama adalah kreatin kinase mitokondria atau yang disingkat di sini MTCK. Kemudian ada kreatin kinase glikolisis. Kemudian ada kreatin kinase sitosol. Dan yang terakhir adalah kreatin kinase ATP. Penjelasannya seperti apa? Ada pada slide berikut ini. Jadi molekul kreatin ini harus mengalami fosforilasi yang disebut dengan kreatin fosfat untuk dapat membawa ATP dari mitokondria ke sitosol. Kemudian untuk enzim kreatin kinase ini ada 4 macam dan memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan lokasinya. Jadi dapat ditarik sebuah kesimpulan untuk memperoleh jumlah ATP yang optimal tergantung pada tersedianya substrat yang memadai, tersedianya oksigen sebagai penerima elektron terakhir, dan tersedianya AGP dan fosfat, atau ada perbandingan keseimbangan antara ATP dan AGP, dan juga fosfat. Meskipun fosforilasi oksidatif adalah bagian vital dari metabolisme, ia dapat menghasilkan spesies oksigen reaktif atau yang disingkat ROS seperti superoksida. Kemudian ada hidrogen peroksida dan lain-lain. Hal ini dapat mengakibatkan pembentukan radikal bebas yang menyebabkan stres oksidatif seperti kerusakan sel tubuh dan juga menyebabkan penuaan. Oleh karena itu, superoksid yang ada bebas dalam tubuh harus diikat dengan ion hidrogen, sehingga dirubah menjadi air, dan dalam prosesnya ini membutuhkan enzim yang dinamakan superoksid dismutase. Jadi prosesnya adalah superoksid ini berikatan dengan ion H+ dan dikatalisa oleh enzim superoksid dismutase diubah menjadi hidrogen peroksida dan oksigen. Hidrogen peroksida ini masih bersifat racun, sehingga akan dilanjutkan untuk dipecah menjadi H2O atau air dan oksigen atau O2 dibantu oleh enzim katalase. Ini adalah karakteristik dari dua macam enzim. Jadi di dalam tubuh harus selalu tersedia dua enzim ini. Semakin banyak kita mengonsumsi antioksidan, semakin membantu fungsi dua enzim ini untuk menangkal radikal bebas.
Sedikit saya jelaskan tentang siklus Krebs, mungkin lebih jelasnya sudah disampaikan pada materi metabolisme karbohidrat. Nama lainnya adalah siklus asam sitrat atau TCA cycle, tricarboxylic acid cycle. Terjadi di dalam matriks mitokondria dan merupakan jalur utama oksidasi zat gizi makro. Hanya asetil-CoA yang bisa teroksidasi pada siklus Krebs ini. Jadi seluruh zat gizi makro, baik karbohidrat, asam lemak, maupun protein harus diubah terlebih dahulu menjadi asetil-CoA. Satu kali siklus Krebs menghasilkan 3 NADH, 1 FAGH2, dan 1 GTP yang dianggap sama dengan 1 ATP. Satu molekul glukosa menghasilkan 2 asetil-CoA, jadi akan mengalami 2 kali siklus Krebs. Jadi dalam metabolisme energi dan proses sintesa ATP ada 3 tahapan penting, yaitu yang pertama glikolisis, proses pemecahan glukosa menjadi pirufat, kemudian pirufat menjadi asetil-CoA. Kemudian yang kedua, siklus Krebs atau TCA cycle adalah proses oksidasi asetil-CoA. Dan yang ketiga adalah fosforilasi oksidatif yang terdiri dari rantai transport elektron dan chemiosmosis. Oke, sekian materi mengenai metabolisme energi. Silakan klik link pada deskripsi untuk melihat video yang akan mempermudah kalian memahami materi ini. Terima kasih.